Jadi alat bukti itu adalah semua tindakan yang sudah dilakukan oleh Pak Nadiem pada saat menjabat sebagai menteri, apa saja. Nah, ada 186 keputusan yang dibuat oleh Pak Nadiem. Nah, itulah perbuatan Pak Nadiem selama menjabat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Ristek. Itu nanti kita akan membuktikan bahwa tidak ada perbuatan sebagaimana dijadikan dasar penetapan tersangka Pak Nadiem. Oleh karenanya kami tadi menyesalkan bahwa pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya itu dijawab ya, untuk memberikan penjelasan dasar penetapan tersangka, tapi tidak dijawab oleh kejaksaan tadi. Yang pertama. Dan yang kedua juga berkaitan dengan kerugian negara, tadi juga tidak direspon. Kita mempertanyakan berapa sebenarnya kerugian negara. Karena kerugian negara itu diatur secara limitatif, harus nyata dan pasti. Nah, kemudian juga siapa yang mengeluarkan dan bagaimana menghitungnya itu tidak dijawab. Nah, mengingat tindak pidana korupsi itu adalah sekarang delik material, maka ini ibaratnya sama seperti adanya seseorang sudah ditetapkan tersangka melakukan pembunuhan tapi nggak ada yang mati. Nah, jadi begitu juga penetapan tersangka terhadap Nadiem dapat diibaratkan seperti itu ya. Jadi Pak Nadiem ditetapkan sebagai tersangka tanpa ada kerugian ya, sebagai unsur material yang harus dipenuhi sebelum ditetapkannya sebagai tersangka. Nah, itu besok kita akan buktikan. Nah, ahli yang akan kita hadirkan adalah Pak Hairul Huda yang nantinya akan menjelaskan mengenai aspek-aspek hukum daripada tindak pidana korupsi, aspek hukum di dalam penetapan tersangka, serta aspek pertanggungjawaban dalam suatu perbuatan seseorang. Ya. Seberapa optimis Bapak bahwa status tersangka ini akan dibatalkan dalam peradilan oleh hakim? Ya, tentunya hakim memiliki pertimbangan yang didasarkan kepada ketentuan perundang-undangan yang ada, dan kami berharap bahwa dari jawaban yang diberikan oleh kejaksaan, di mana tidak menerangkan ya, kenapa? Karena yang menetapkan tersangka adalah kejaksaan. Tentunya kejaksaan yang harus membuktikan apa yang menjadi dasar penetapan tersangka. Tapi sampai saat ini tadi jawaban daripada replik kami tetap tidak menjawab apa-apa yang dipertanyakan. Nah, nanti tentunya hakim dengan pertimbangannya, kebijaksanaannya akan menilai apakah dengan tidak dijawabnya pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya dia jelaskan sebagai dasar penetapan tersangka, maka hakim akan melihat ini sebagai sesuatu yang tidak memenuhi ketentuan di dalam penetapan tersangka, yaitu adanya dua alat bukti yang sah